Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Kepala SD Negeri Tanjung Sari Bapak Agus Priyotomo, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Tanjung Sari. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat rahmat dan taufik hidayahnya kita bisa bertemu di dalam acara webinar budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu guru sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki, calon guru penggerak angkatan 8 kelas B dari SD Negeri Tanjung Sari. Di sini saya ingin sedikit berbagi dalam program guru penggerak yang telah saya laksanakan. Saya juga minta bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah apabila nanti ada kekurangan atau ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Kemudian Bapak Ibu guru juga semuanya minta masukan-masukannya nanti. Dalam pembelajarannya yang telah saya jalani, saya akan sedikit memaparkan apa yang telah saya ketahui. Yang pertama, untuk modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Di sini saya garis bawahi nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Mari kita merefleksikan diri kita. Apakah selama dalam proses pembelajaran kita sudah berpihak pada siswa, ataukah masih kita memaksakan sesuatu yang kita harapkan? Nah, begitu. Kita lanjutkan. Yang bawah, yang bawah, yang bawah. Untuk dipotong nggak, Bu? Videonya dipotong. Wes, sudah. Sampai stop. Iya. Action. Konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Paradigma perubahan belajar, filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman,
Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan orang lain. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya, sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang merupakan cikal bakal dari profil pelajar Pancasila. Sampai sini saya ingin membahas sesuatu dengan Bapak Ibu. Tentang apa tadi, proses menuntun anak ya. Misal ada kasus ini yang mungkin sering terjadi selama ini, mungkin dari sudut pandang kita. Bagaimana Bapak Ibu menilai ya, apabila ada salah satu anak kita yang nilai, misalkan nilai pelajaran matematikanya ternyata di bawah rata-rata anak yang lainnya. Apakah penilaian Bapak Ibu mungkin dari Bu Masida mau menanggapi bagaimana? Mungkin dia belajarnya belum optimal ya. atau mungkin dia lebih banyak bermain daripada belajar, Iya. seperti itu. Kira-kira yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana pandangan Bapak Ibu? Apakah bagaimana Bapak Ibu menilai anak tersebut? Misalkan anak tersebut nilainya, kalau ulangan nilainya 20 atau 10, yang lainnya nilainya 70. Bagaimana menurut Bapak Ibu, anak itu dinilai bodoh atau bagaimana? Iya juga. Iya kan? Pasti dinilai bodoh dengan alasan anaknya seperti ini, bagaimana? Pasti kita bingung. Nah, disitulah ya, kita sebagai guru, kita menuntun anak. Yang selama ini yang saya alami, kebetulan saya sebagai guru mapel PJOK, saya juga pernah mengalami kasus seperti itu, Bapak Ibu. Dulu saya waktu SMA, saya itu diikutkan mewakili lomba sepak bola, mewakili SMA saya untuk ke Rembang. Saya mewakili, hanya 2 anak yang ikut. Dan kebetulan saya terpilih. Di sana di Rembang saya terpilih untuk ikut latihan PSR Junior di sana. Akan tetapi waktu saya ikut latihan, saya pernah izin. Di situ izin 2 kali atau berapa kali tidak sekolah, tapi izin dan disetujui oleh sekolah. Tapi ada salah satu guru yang menghampiri saya, bilang seperti ini. Kebetulan guru tersebut adalah guru fisika. Kamu itu ngapain aja ikut sepak bola seperti itu? Mohon maaf ini. Jadi ya sekolah aja seperti ini. Jadi beliau memandang bahwasanya sepak bola itu bukan termasuk yang terlalu penting seperti itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, setiap manusia memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Mungkin kita lemah di sini, tapi di sisi yang lain kita kuat. Begitupun anak didik kita, mungkin sebagian ada yang kurang di bagian ini, dan sebagian ini ada yang punya kelebihan. Munculkanlah kelebihan-kelebihan itu. Ibaratnya seperti ini, ada anak yang berbakat sepak bola. Anak tersebut berbakat sepak bola. Kita dengan tidak mengembangkan bakat dan minatnya, sama saja kita menganggap bodoh calon pemain timnas nasional Indonesia. Itu tidak jarang, banyak sekali orang-orang yang berprestasi itu mungkin lemah di bidang salah satu mata pelajarannya. Jadi kita harus memandang, kita cari bakat dan minatnya
anak tersebut kita gali, kita kembangkan. Ada lagi salah satu cerita dari teman saya, itu dia itu ada anak yang nakal sekali. Anak tersebut mungkin dari pandangan guru-guru menyebut nakal, setiap hari tukaran terus bertengkar dengan temannya. Akhirnya guru tersebut punya ide, dia dikhususkan di bidang bela diri karate. Alhamdulillah anak tersebut dapat juara nasional. Nah, kita sebagai guru mohon maaf, kalau menurut ini ya profil pelajar Pancasila ini dari Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut anak. Lanjut. Nilai dan peran guru. Yang satu, berpihak pada murid. Kita harus berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. 4, kolaboratif. 5, inovatif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Diane Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi manusia tadi ingin menghindari hukuman, itu berarti motivasinya itu yang paling rendah kalau menurut Diane Gosen. Ini tidak, misalkan mau tadi ya terlambat sekolah atau apa, dia takut karena hukuman, itu adalah motivasi yang rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ingin disanjung atau ingin wah ini hebat ya, itu juga masih rendah, 1 tingkat di atas takut hukuman tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Pada intinya, yang nomor 1 dan 2 tadi adalah motivasi eksternal dari luar, kalau yang pada diri sendiri adalah motivasi internal. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu membutuhkan apa? Yang pertama, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, survival, cinta, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pada contoh kasus ya, nanti di belakang ada contoh kasus, kita bisa bahas bersama. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan,
yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya, jika guru tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Guru akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Pada intinya pertanyaannya seperti ini. Kalau misalkan kita mengajukan pada murid saat mereka membuat sesuatu yang tidak sesuai, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Refleksi kontrol restitusi. Dari kelima posisi kontrol yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penerapan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak kita sebagai guru atau pamong bagi anak-anak, maka kita dapat melakukan salah satu posisi kontrol sesuai keadaan dan situasi. Namun kita sebagai guru atau pamong dapat menempatkan posisi kontrol yang tidak menyakiti anak baik secara fisik maupun verbal, namun membuat anak menjadi sadar dan merefleksi apa yang mereka lakukan sehingga mereka dapat memperbaiki perbuatannya. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini selama ini kita jarang dengar ya tentang keyakinan kelas. Kebanyakan peraturan kelas, ya. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Ada yang mungkin ingin berpendapat? Kalau peraturan bagaimana? Mengikat. Kalau peraturan bersifat mengikat, kalau keyakinan Sadar. berasal dari diri sendiri. Jadi seperti ini ya, satu contoh. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, jadi kita sebagai guru sudah menetapkannya, ditetapkan semuanya seperti ini, sifatnya memaksa. Itu peraturan. Anak misalkan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Anak tidak dilibatkan. Kalau keyakinan nanti kita koordinir. Bagaimana anak-anak dikumpulkan? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Seperti ini. Nanti anak juga akan menjawab. Dan mereka merasa untuk ikut serta dalam keyakinan tersebut. Apabila nanti ada sesuatu yang tidak sesuai, tinggal kita tanyakan seperti itu. Segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 hal ya, yaitu pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini contohnya, langsung saja ke contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal saat kita berbicara pada murid, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Contoh kasus ini. Lanjut ke contoh kasus ya. Ada murid yang datang terlambat. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang selama ini, misalkan Bapak Ibu sudah datang di kelas, kemudian ada anak yang datang terlambat. Apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Menegur. Masih sebatas menegur. Menegur. Berarti kalau menegur itu tadi kan ada 5 ya. Guru sebagai penghukum, guru sebagai apa? Tadi pemantau, ada apa tadi? Teman, pemantau, manajer, apa berarti? Membuat rasa tidak nyaman. Ya. Ada murid yang datang terlambat. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau dalam segitiga restitusi itu bagaimana Bapak Ibu? Pertama, bisa kita ajak duduk. Kita misalkan anak tadi datang jam 7:15. Kita saat istirahat atau saat ini kita ajak duduk bersama. Pertama-tama kita beritahu bahwasanya semua orang itu bisa berbuat salah. Bapak sendiri juga pernah berbuat salah. Jadi di sini Bapak tidak ingin menghukum kamu, tapi ingin mencarikan solusi buat kamu. Kemudian dilanjutkan tadi ya, ditanyakan, Bapak kamu datangnya jam berapa? Jam 7:15 misalkan. Berarti kalau masuknya jam berapa? Jam 7. Berarti bagaimana itu? Nanti anak akan menjawab, saya telat Pak. Kalau telat itu perbuatan baik atau tidak? Dia akan menjawab kan tidak, dan seterusnya. Kemudian setelah dia mengakui bahwasanya tindakannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, nilai-nilainya, baru kita carikan solusi menurut dia. Kenapa kamu kok bisa melakukan seperti itu? Mungkin dia akan bilang, karena tadi malam tidurnya kemalaman Pak, main game atau apa. Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan supaya tadi kan hal yang tidak baik tadi akan kamu ganti dengan tidak terlambat lagi, atau hal-hal yang positif sehingga kamu tidak melakukannya lagi. Nanti dia akan bilang solusinya, mungkin solusinya ya Pak, saya tidak akan main game sampai larut malam dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa tanyakan, kapan kamu akan melakukannya seperti itu? Nah, kita arahkan untuk melakukannya langsung hari itu juga. Ini adalah contoh kita menyelesaikan masalah dengan tadi ya, guru sebagai manajer tadi, tidak sebagai penghukum. Ya, refleksi kita sebagai guru atau pamong bagi anak-anak dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Ya, baik, sehat, alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan belum? Siapa yang belum? Ya, Fajar kita apa? Belum. Kenapa? Bangunnya kesiangan atau kenapa? Atau tidak ada makanannya? Belum masak ya?
Baik. Besok kalau bisa diusahakan sarapan ya. Kalau sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu. Ya, anak-anak, karena ini pertemuan pertama, marilah kita membuat keyakinan kelas. Semuanya ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak ada yang belum tahu ya. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai yang baik yang telah atau yang nanti akan kalian sepakati bersama. Ya, nilai-nilai yang baik nanti kalian sebutkan apa kita sepakati bersama pada ditulis dan nanti akan dijalankan selama proses pembelajaran kita. Ya, oke. Keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati? Apa ayo? Untuk mapel PJOK. Pakaian seragam olahraga. Oke. Nanti kalian dalam pembelajaran proses pembahasan memakai pakaian olahraga. Terus lagi apa? Memakai sepatu, oke. Memakai sepatu. Memakai sepatu. Karena kita di lapangan ya. Terus apa lagi? Buang sampah pada tempatnya, oke. Buang sampah pada tempatnya ya, jangan asal membuang sampah di lapangan. Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Ya, apa? Tidak? Oke. Tidak makan saat pembelajaran. Berarti makan saat istirahat. Teman-teman nggih, banyak terus nggih. Makan saat istirahat. Istirahat. Terus apa lagi? Ya, berkata sopan, oke. Berkata sopan. Berkata sopan atau langsung sopan gitu ya, sopan. Nanti bisa lewat kata-kata ataupun lewat perbuatan ya. Sopan santun itu bisa dari kata-kata, ucapan ataupun perbuatan. Misalkan perbuatan apa contohnya? Kalau ada gurunya misalkan datang terus ngomong, ucapkan salam terus salim, nah itu juga perbuatan yang sopan. Berarti sopan santun, betul nih? Sopan santun. Terus apa lagi? Jujur. Jujur ini berarti ya kalian tidak boleh bohong ya, berkata jujur atau berbuat jujur. Misal dalam permainan ya jangan curang ya, dalam bermain harus yang jujur. Contoh dalam permainan misalkan lari ya, mau lari lomba lari tidak diberi aba-aba, bersedia siap ya langsung jangan tulis start gitu ya. Jujur ya. Lanjut lagi apa? Disiplin, oke, disiplin. Disiplin berarti ini kalian nanti kalau datang ya tepat waktu ya. Terus apa lagi? Cukup? Atau ada tambahan lagi? Cukup ya? Oke. Ini kesepakatan yang akan kita keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Pak Zaki akan membacakan ulang ya. Ingat-ingat memakai pakaian olahraga karena kalian nanti mapel PJOK di lapangan harus memakai pakaian olahraga. Yang kedua memakai sepatu. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat makan saat istirahat. Makan dan minum ya, jangan tambahin. Jadi
Nanti misalkan dalam pembelajaran Pak Zaki suruh berhenti dulu, bisa nanti Pak Zaki persilakan untuk minum. Pokoknya kita sepakati makan dan minum itu nanti saat istirahat atau dengan izin dari Pak Zaki ya. Sopan santun, nanti kalian sama guru sama temannya juga harus yang sopan santun ya, sama gurunya terutama yang kedua harus sopan santun. Kemudian jujur, berkata jujur, berbuat jujur, ya, terus disiplin. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, kita jalankan mulai kapan ini? Mulai hari ini ya, siap ya? Ya, oke. Itu saja untuk keyakinan kelas jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.